Oke, yang kedua itu adalah matematika saya adalah 86, teman-teman. Ini permulaan mungkin ya. Bahasa Inggris saya itu adalah 70, teman-teman. Ini asli jelek sekali. Emang saya juga sadar gitu. Saya itu kekurangan saya itu adalah di bahasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pejuang PTN 2022. Bagaimana kabarnya teman-teman? Aku harap kalian di sana baik-baik saja dari Sabang sampai Merauke. Aku harap kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin di hari libur ini, mungkin udah masuki libur ya. Kalian itu pasti dipusingkan dengan berbagai masalah gitu untuk melanjutkan pendidikan kalian, baik itu yang mau persiapan UTBK, yang mau mencari peluang di SNMPTN. Tetap semangat dan ingat, jaga imun kalian, jaga kesehatan kalian, karena itulah yang paling penting. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya di channel ini, bahwa video-video sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana strategi cara mencari peluang di SNMPTN, terus juga bagaimana alur dari pendaftaran di LTMPT, terus juga bagaimana kesalahan-kesalahan yang hal-hal sepele yang dapat menjerumuskan kalian untuk tidak lolos SNMPTN. Nah, mungkin di video kali ini teman-teman juga sudah lihat bahwa saya membawa rapot saya, berarti kita akan bedah nilai saya waktu tahun 2021. Saya memilih SNMPTN dan kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk lolos di SNMPTN 2021, yaitu di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November. Nah, maka dari itu apa atau bagaimana sih atau seberapa besar sih nilai saya untuk lolos ke sana gitu teman-teman. Dan mungkin kita akan bedahnya itu untuk di pengetahuannya saja teman-teman, khususnya juga di nilai-nilai yang selalu di UN kan gitu kan, ada 7, karena matematika itu ada 2, ada yang mantan, matematika peminatan, dan juga matematika wajib gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja bedah nilai rapotnya, dan nanti juga fotonya akan saya sertakan di sini untuk kalian pause terlebih dahulu, kalian cermati untuk nilai-nilainya, lalu kita akan next lagi untuk membahas ke semester selanjutnya hingga semester 5 teman-teman. Kita juga akan menganalisis grafiknya gimana, kenaikannya gimana, nilai yang lebih besar atau dominan untuk masuk ke jurusan itu bagaimana, mungkin kita akan bedah di sini teman-teman. Dan kenapa saya memilih teknik mesin gitu teman-teman, dan kenapa saya memilih ITS, dan kenapa saya tidak melanjutkan untuk memilih ITB jurusan FTTM. Oke, langsung saja kita bedah nilainya teman-teman. Oke, kita masuk ke semester pertama. Ini merupakan semester saya, dan pada semester pertama ini KKM di sekolah saya itu adalah 60 teman-teman. Kita lihat di sini yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, nilai saya itu adalah 83. Nanti juga saya sertakan di sini atau di sini. Nanti akan saya sertakan ketika saya mengedit video ini. Oke, yang kedua itu adalah matematika saya adalah 86 teman-teman. Ini permulaan mungkin ya. Bahasa Inggris saya itu adalah 70 teman-teman. Ini asli jelek sekali. Emang saya juga sadar gitu. Saya itu kekurangan saya itu adalah di bahasa gitu. Khususnya bahasa Inggris yang memang saya juga menyadari itulah salah satu kekurangan saya gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada matematika peminatan adalah 88, biologi 80, fisika 81, dan kimia ini nih 90 teman-teman. Dan juga di sini untuk peminatannya juga, karena saya MIPA, di sini ada 2 pilihan antara geografi dan juga bahasa Jepang. Nah, semester 3 itu saya milih geografi karena waktu itu juga saya ingin masuk ke FTTM, karena syarat masuk ke FTTM khususnya ke pertambangan itu kan geografinya juga harus saya ketahui, ataupun saya masuk ke teknik biologi teman-teman, itu kan sama saja gitu teman-teman. Karena itu saya memilih geografi, dan emang saya nggak mau bahasa lagi karena ini bahasa Jepang. Mungkin saya meskipun awal-awal itu kan emang mudah gitu, bahasa Jepang tuh kayak perkenalan, watashi no namae wa kayak gitu. Tapi saya juga berpikir bahwa ini pasti akan mungkin lebih sulit lagi kayak bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga saya memilih geografi gitu teman-teman. Dan ini pun sejurusan dengan saya. Dan pada angkatan saya itu yang pertama itu ada geografi dan juga bahasa Jepang. Satu lagi adalah sosiologi teman-teman, tetapi saya kebagian itu adalah geografi dan bahasa Jepang teman-teman. Oke, selanjutnya kita next ke semester 2. Oke, kita lihat di pengetahuannya. Nah, di sini untuk matematika naik teman-teman jadi 90. Weh, ini ada perubahan gitu teman-teman.
Maka dari itu ya harus berprogres gitu teman-teman, dari semester sebelumnya harus berprogres lah ke semester depan bagaimana caranya, meskipun naiknya itu adalah 2 atau 1, yang penting kita itu dapat berprogres gitu teman-teman, berubah ke arah yang lebih baik gitu. Oke, bahasa Inggris jadi 75, lumayan lah. Next, matematika bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia 86. Terus juga matematika peminatan 83. Oh, ini jadi turun teman-teman. Awalnya itu 88. Jadi 83 turun berarti ya. Biologi 85 naik, fisika 83 naik, kimia 89. Oh, ini turun 1. Awalnya 90 jadi 89 gitu teman-teman. Dan di sini untuk selanjutnya kalian dapat lihat saja, kalian dapat pause dulu untuk mengolah ataupun untuk mencermati gitu nilai-nilai saya di semester ini teman-teman. Oke, kita next ke semester 3 teman-teman. Oke, kita next di semester 3. Di sini bahasa Indonesia, jujur teman-teman, ini bahasa Indonesia itu saya nggak pernah dapat 90 gitu untuk pengetahuan. Nggak tahu karena faktor guru ataupun apa, mungkin juga karena faktor pengetahuan saya gitu. Ini 83 padahal orang Indonesia lanjut ini. Terus matematika ini meningkat lagi teman-teman menjadi 92. Bahasa Inggris menjadi 82. Kita next ke matematika peminatan jadi 93. Ini kan tuh naik teman-teman. Biologi 93, fisika 94, kimia 89 teman-teman. Artinya apa di sini? Yang mengalami progres itu adalah matematika dan fisika. Dan di sini saya mulai masih tetap sih, masih pengen ke FTTM di ITB atau teknik biologi gitu teman-teman. Karena ini juga masih bagus, geografi juga bagus, kimianya juga bagus, fisikanya juga bagus, dan matematikanya juga bagus. Dan inilah salah satu faktor saya ingin ke ITB FTTM. Oke, kita next, kita lihat lika-liku saya di semester berapa ya? Semester 4 mungkin ya ini. Kita next, dan di sini, oh iya ini semester 4. Kita lihat Indonesia 84, ini naik 1 teman-teman. Aduh. Terus matematika 92, oke masih tetap dapat mempertahankan. Inggris 90, nah ini sebetulnya ya agak minder juga gitu, kenapa 90 gitu, padahal saya nggak tahu apa-apa sih, tapi ya saya apa yang guru sampaikan saya ikuti, mulai dari ya belajar percakapan dan lain sebagainya, ya alhamdulillah gitu teman-teman. Mungkin itulah salah satu, itu kan adab dulu sebelum berilmu, mungkin itu yang dapat teman-teman ambil hikmahnya juga mungkin teman-teman. Terus juga kita next matematika peminatan ini 99, wah ini udah hampir perfect gitu teman-teman. Dan saya juga agak nggak percaya gitu, tapi ya gimana lagi gitu, alhamdulillah aja. Ini biologi 94, fisika 90, dan kimia 83. Nah ini teman-teman, padahal geografi udah 97, udah bagus gitu teman-teman. Karena kimia itu menjadi turun, asli turun drastis banget. Dari awalnya kan 90, 89 masih tetap stabil, ini jadi 83, kan itu emang stagnan banget gitu teman-teman, turunnya itu sangat besar. Maka dari itu ini itu saya melihat lagi bahwa yang mengalami peningkatan atau bahkan saya dapat mempertahankan itu di matematika dan fisika gitu teman-teman. Nah dari sinilah muncul keinginan untuk putar haluan dari FTTN, ingin pilih ke teknik mesin, karena ini juga pilihan kedua saya gitu teman-teman, selain ke teknik pertambangan gitu teman-teman. Dan di sini biologi saya itu besar, tapi jujur saya nggak suka biologi, dan saya juga kurang suka untuk hafalan kayak gitu. Makanya saya juga nggak pernah didik biologi, tapi ya untuk setiap pelajaran kita ikuti aja teman-teman. Dan ini juga beberapa, selain pelajaran saya bahas, kalian juga harus perhatikan gitu, jangan sampai kalian memperhatikan apa mungkin yang poin-poin pokok untuk SNMPTN, tapi kalian tidak memperhatikan pelajaran yang lain. Itu salah teman-teman. Kalian juga harus memperhatikan setiap pelajaran, tapi ada pelajaran yang harus kalian prioritaskan gitu, karena ini selain pelajaran yang lainnya juga akan mempengaruhi ke grafik nilai kalian. Untuk misalkan pengetahuan semester ini rata-ratanya berapa, next semester berapa gitu, itu akan mempengaruhi teman-teman. Nanti akan dilihat grafiknya itu apakah naik atau turun gitu teman-teman, dan kita akan bahas mungkin setelah semester 5 ini untuk pembahasan nilai rapor saya maksudnya. Nanti setelah ini kita akan lihat nilai grafik saya gimana, dan mungkin bagaimana cara mencari peluangnya gitu teman-teman. Oke, kita next ke semester 5 teman-teman. Wah ini semester terakhir. Kita lihat bahasa Indonesia masih 84, astagfirullah. Ini matematika naik jadi 94, terus juga bahasa Inggris jadi 88. Ya wajar lah bahasa Inggris karena saya juga tahu gitu teman-teman. Tapi
3 tahun itu saya diguruinya itu oleh satu guru itu terus kelas 10, 11, 12. Jadi mungkin beliau juga mengetahui karakter saya dan juga mengetahui kemampuan saya gitu teman-teman. Terus kita next, matematika 93, biologi jadi 84, fisika 91, kimia 89, dan geografi 91. Nah, di sini saya mulai berpikir teman-teman, ternyata kimia itu nilainya tidak stabil. Banyak luka-likunya dan bahkan relatif signifikan gitu untuk berubahnya. Tetapi untuk matematika dan juga fisika ini itu sangat stabil gitu teman-teman. Nilai itu dapat dipertahankan lah minimalnya itu. Meskipun tidak mengalami perubahan yang signifikan, misalkan dari 80 jadi 90, 91, 92, 93 dan lain sebagainya, tetapi ini itu nilainya sangat stabil gitu teman-teman. Meskipun berkurang 1, bertambah 1 dan sebagainya, tapi alhamdulillah gitu ini stabil, dan makanya itu saya pilih jurusan teknik mesin. Karena dalam jurusan teknik mesin yang saya ketahui itu yang lebih prioritaskannya itu adalah matematika dan fisikanya, karena kita juga nanti akan berbicara mungkin tentang torsi dan lain sebagainya, tentang matematika, tentang perhitungan. Karena matematika itu adalah mother of science atau ibunya dari teknologi, jadi ya mau gak mau matematika ya selalu ada gitu dalam teknik mesin ini gitu teman-teman. Dan fisika itu adalah fundamental dalam kehidupan, jadi setelah kehidupan itu pasti fisika itu sering berkaitan gitu teman-teman. Maka dari itu saya pilih teknik mesin ITS. Nah, kenapa harus ITS gitu? Karena peluangnya itu sangat besar teman-teman. Mungkin di video strategi sebelumnya saya juga udah mengungkapkan bahwa saya itu harus mengalahkan 15 orang untuk masuk ke teknik mesin. Saya lihat nilai saya yang lumayan bagus, ya saya gas gitu ke ITS. Karena beberapa jurusan teknik mesin yang lain peluangnya itu atau misalkan daya tampungnya itu segini, peminatnya segini, dan untuk itu saya itu harus mengalahkannya itu lebih dari 15 kalau nggak salah, nggak tahu 16 atau 17 orang itu. Jadi peluangnya itu sangat kecil gitu teman-teman, dan saya juga harus mengalahkan orang-orang keren gitu di Indonesia itu sebanyak segitu teman-teman. Dan saya melihat peluang, dan juga ITS juga sangat bagus, ITS juga masuk PTN favorit gitu teman-teman. Dan saya juga ingin merantau gitu lah istilahnya, itu mencari pengalaman di negeri orang, bukan negeri orang, daerah orang mungkin ya. Maka dari itu saya pilih ITS, saya orang Bandung, pilih ITS, orang Bandung di Tasik lah. Di Tasik pilih ITS ke Jawa Timur, dan mungkin inilah nanti yang akan menjadi survive saya, apakah saya akan bertahan, apakah saya akan berkembang atau tidak. Mungkin kita dapat lihatnya nanti gitu teman-teman. Saya juga meminta doanya, mudah-mudahan saya juga dilancarkan dalam studi, dan saya juga mendoakan kepada teman-teman. Mungkin dari video ini, belum ya, kita langsung saja ke grafik nilai teman-teman. Kita akan melihat grafik dari nilai saya. Oke, selanjutnya itu kita bahas grafik yang nanti saya sertakan di sini. Kita lihat bahwa di sini setelah saya rata-ratakan nilai rapot saya untuk bagian pengetahuannya teman-teman, bahwa di sini untuk pengetahuan semester 1 itu rata-rata semua mata pelajaran itu adalah 84 teman-teman. Mungkin nanti juga saya akan sertakan nilai keseluruhan saya di akhir video ini. Nanti saya akan sertakan khusus mungkin untuk 5 detiknya atau 10 detiknya untuk dapat kalian perhatikan lagi gitu teman-teman. Dan juga next untuk semester 2 mengalami 86, kalian dapat lihat ini mengalami kenaikan teman-teman dari grafik tersebut. Selanjutnya menjadi 89,26, ini mengalami kenaikan lagi. Dan semester 4 jadi 90,6, dan inilah yang terbaik gitu teman-teman, 90,6 nih. Dan semester 5 itu adalah 89,86, dan inilah yang saya tidak dapat pertahankan, mengalami penurunan teman-teman. Ini penurunannya meskipun tidak hampir 1 gitu teman-teman, mungkin 0, berapa gitu, tapi ini mengalami penurunan yang lebih sedikit gitu teman-teman. Dan ini juga salah satu mengapa saya tidak memilih ITB, karena kalau mau ke ITB mungkin pandangan saya rata-ratanya itu ya semester 5 harus bagus, minimalnya dulu 90 ataupun 92 gitu teman-teman. Tetapi di sini saya malah mengalami penurunan karena saya mungkin ya tidak dapat beradaptasi ketika masa pandemi waktu itu. Jadi mengalami penurunan sedikit meskipun tidak signifikan, tapi alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan nilai saya. Dan inilah alasan saya juga memilih ke ITS, karena mencari peluang gitu teman-teman, mencari peluang dari peluang SNM-nya, mencari peluang dari daya saing saya dengan orang lain, dari nilai raport, dari grafik nilai ini, dan akhirnya saya juga alhamdulillah lolos ke ITS gitu teman-teman. Dan kalian dapat lihat grafik di sini ya. Oke, mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran gitu kepada teman-teman bagaimana cara mencari peluang di SNMPTN, bagaimana cara menganalisis grafik nilai kalian mungkin secara metode saya gitu teman-teman. Apabila ada kesalahan mohon maaf, apabila kalian ada pertanyaan atau minta nilai raport untuk SNMPTN yang lolos di arsitek ataupun di SAPPK ataupun di mana, kalian dapat tulis di kolom komentar. Apabila saya memiliki teman, memiliki relasi, nanti akan saya bahas lagi di next video. Dan juga yang paling berpengaruh juga ini satu teman-teman, itu adalah jejak alumni, karena di ITS juga ada alumni dari sekolah saya, dan pada tahun sebelumnya juga alumni saya itu lolos semua gitu teman-teman, daftar ke ITS semuanya itu lolos. Nah itulah sebenarnya yang menjadi peluang, cara mencari peluang saya juga salah satunya itu dari sana. Jadi dari track alumni berarti alumni saya itu bagus gitu teman-teman, di sana dapat mengangkat sekolah saya atau citra sekolah saya di kampus ITS ini teman-teman. Mungkin seperti itulah cara mencari peluang untuk tambahannya gitu teman-teman. Terus bagaimana sih kalau tidak ada alumni di universitas tersebut? Oke, kita akan bahas di next video.